Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngulik sesuatu yang kedengerannya agak aneh, tapi menarik banget. Bisa nggak sih cinta itu dijelasin pakai matematika? Coba deh bayangin, semua drama, naik turunnya emosi, patah hati, bisa gitu ya dirangkum jadi satu rumus? Kayaknya mustahil ya. Tapi coba kita iseng-iseng lihat sejauh mana sih ide ini bisa kita bawa. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Ini bukan soal ngeramal jodoh loh. Anggap aja ini semacam eksperimen pikiran. Kita coba pakai kacamata matematika buat ngelihat dinamika hubungan antar manusia. Gimana jadinya? Untuk mulai, kita ambil contoh pasangan paling ikonik sepanjang masa, tapi kita kasih sentuhan yang beda. Lupakan dulu soal perseteruan keluarga Montegu dan Capulet. Kita bakal fokus ke perasaan mereka, tapi dari sudut pandang matematika. Jadi, di model ini, si Romeo tuh tipe yang, ya, agak labil gitu. Makin Juliet cinta sama dia, dia malah jadi ragu, perasaannya jadi dingin. Sebaliknya, Juliet ini kayak cermin. Perasaannya ngikutin persis apa yang dirasain Romeo. Nah, dinamika simpel inilah yang jadi kunci semuanya. Nah, ini dia nih bagian serunya. Gimana caranya kita menerjemahkan aturan main perasaan ini ke dalam bahasa matematika? Siap? Pertama-tama, kita butuh variabel. Kita pakai R buat perasaan Romeo dan J buat perasaan Juliet. Kalau nilainya positif, artinya cinta. Kalau negatif, ya benci. Gampang kan? Nah, aturan buat Romeo ini yang menarik banget. dr per dt ini, gampangnya, artinya seberapa cepat perasaan Romeo berubah. Persamaannya bilang, perasaannya itu berubah berlawanan sama perasaan Juliet. Jadi, kalau cinta Juliet J, lagi gede-gedenya, lagi positif banget, perasaan Romeo malah bergerak ke arah negatif, ke arah benci. Kalau aturan Juliet, ini lebih to the point. DJ per dt, alias seberapa cepat perasaannya berubah, itu lurus-lurus aja ngikutin perasaan Romeo. Kalau Romeo R lagi cinta, ya cinta Juliet makin tumbuh. Kalau Romeo benci, perasaan Juliet ikutan jadi benci. Dia benar-benar kayak gema yang sempurna. Dan inilah dia persamaan aslinya dari papernya Stephen Strogatz, matematikawan yang jadi inspirasi pembahasan kita kali ini. Ini nunjukin gimana ide-ide yang barusan kita omongin itu bisa dirangkum jadi notasi matematika yang ya kelihatan elegan. Oke, jadi aturan mainnya udah kita tentuin ya. Romeo yang labil dan Juliet yang kayak gema. Nah, sekarang ayo kita jalankan simulasinya. Kita lihat dinamika ini bakal bawa mereka kemana. Dan hasilnya, ternyata bukan hidup bahagia selamanya. Justru sebaliknya. Model ini nunjukin sesuatu yang jauh lebih dramatis, lebih bergejolak. Menurut hitung-hitungan matematika, hubungan mereka itu ternyata kejebak. Terjebak dalam sebuah getaran tanpa akhir. Mereka nggak pernah bisa nemuin titik tengah yang stabil, malah terus-terusan bolak-balik di antara dua perasaan yang ekstrim. Dan ini ngejelasin banget gimana siklusnya bekerja. Semua berawal dari cinta Romeo. Ini mancing cintanya Juliet. Tapi pas cinta Juliet makin besar, si Romeo malah jadi takut, mundur, dan cintanya berubah jadi benci. Kebencian Romeo ini ia dipantulin lagi sama Juliet. Dan ironisnya, justru kebencian Juliet inilah yang bikin Romeo jadi tertarik lagi. Siklusnya mulai lagi dari awal. Benar-benar sebuah tragedi matematis. Tapi kan nggak semua hubungan kayak Romeo dan Juliet versi ini, ya kan? Nah, kerennya model ini tuh dia bisa diadaptasi. Coba kita lihat gimana caranya kita bisa kembangin model ini. Jadi, dengan cuma ngubah sedikit setelan di persamaannya, kita bisa bikin model buat berbagai macam kepribadian dalam hubungan. Jadi ini bukan lagi cuma soal satu pasangan, tapi soal tipe-tipe orang yang beda-beda. Contohnya, ada tipe si penuh semangat. Ini tipe orang yang perasaannya tuh kayak bola salju. Makin dia cinta sama pasangannya, makin gede juga rasa cintanya sendiri. Perasaannya itu jadi bahan bakar buat perasaan yang lebih gede lagi. Jadi semacam efek domino positif gitu. Sebaliknya, ada juga tipe kekasih yang berhati-hati. Nah, tipe ini agak-agak mirip sama Romeo kita tadi. Perasaan cintanya sendiri malah bikin dia jadi sedikit cemas atau ragu, yang ujung-ujungnya malah mendinginkan semangatnya sendiri. Oke, setelah kita ngeliat semua ini, kalian mungkin nanya, terus gunanya apa sih? Apa ini cuma sekedar permainan intelektual yang aneh aja? Poin paling pentingnya adalah ini. Model ini bukan bola kristal, tujuannya bukan buat ngeramal masa depan hubungan kalian. Nilainya itu
jauh lebih dalam dari itu. Gunanya itu sebagai cara berpikir. Model ini ngasih kita bahasa baru buat ngomongin gimana perasaan kita bisa ngaruh ke perasaan orang lain. Ini nunjukin gimana aturan main yang kelihatannya simple banget bisa ngasilin hasil yang kompleks dan berulang-ulang. Ini cara kita buat ngelihat sisi kreatif dan kekuatan penjelasan dari matematika. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih kalian pertanyaan ini. Coba pikirin deh dinamika dalam sebuah hubungan, mau itu romantis atau pertemanan. Kalau kalian harus menyederhanakannya jadi satu aturan sebab akibat yang simpel, kayak yang kita lakuin buat Romeo dan Juliet, aturannya bakal kayak apa? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.